Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab kita yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ya, apa judul kitab kita? Kashfu Asyubahat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kondisi orang-orang musyrikin dan perbedaan perselisihan antara musyrikin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bab tauhid al-uluhiyah. Ya, tidak ada perselisihan antara Rasulullah dengan mereka dalam bab tauhid ar-rububiyah. Karena orang musyrikin meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, itu tidak ada di antara musyrikin yang mengingkari hal yang seperti ini. Tetapi yang mereka ingkari, mereka tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya, dan mereka anti untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensi ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Ini kesimpulan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan ada satu kaidah yang saya sebutkan, at-tauhid ar-rububiyah mulzimun ala tauhid al-uluhiyah. At-tauhid al-uluhiyah mutadamminun bi tauhid ar-rububiyah. Ya, kita sebutkan enggak pertemuan kita yang lalu? Nah, ingin saya tanyakan, apa maksudnya? Ada ingat? Baik, saya ulangi kembali. Tauhid ar-rububiyah mulzimun ala tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun bi tauhid ar-rububiyah. Apa maksudnya? Nah, kita kan sudah lewat kelas ya. Tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah ini, uluhiyah ini, asma wa sifat ini. Itu sudah kita maklumi bersama. Nah, faedah yang penting yang telah saya sampaikan pertemuan yang lalu adalah kaidah yang saya sebutkan tadi. Apa maksudnya? Tunjuk tangannya. Lupa semuanya. Ada ingat gak? Apa maksudnya tauhid rububiyah itu melazimkan orang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Tetapi ketika seseorang telah meyakini rububiyahnya, meyakini uluhiyah Allah, maka sudah mencakup di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Maksudnya apa? Ada yang ingat? Halo? Nah, silakan. Belum tentu. Allah. Maka lazimnya apa? Seharusnya taib. Yaitu setelah dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang mengatur alam semesta, seharusnya Allah lah satu-satunya yang dia ibadahi. Kenapa setelah dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, kemudian dia beribadah kepada selain Allah? Padahal yakin selain Allah itu tidak bisa menciptakan. Itu maksudnya. Tauhid al-uluhiyah mutadamminun bi tauhid ar-rububiyah. Ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi,
Allah tempat dia meminta, Allah tempat dia memohon, sudah pasti dia meyakini bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, demikian ya. Ingat baik-baik. Ini faidah dan kaidah yang sangat penting dalam kita memahami tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa idza arafta, saya bacanya pelan-pelan ya. Minggu pertemuan itu terlalu kencang ya. Jadi kalau terlalu kencang nanti diisyaratkan. Fa idza arafta anna juhal al-kuffari ya'rifuna dhalik fal'ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah ma arafa juhalul kuffar. Dan apabila engkau telah mengetahui bahwasanya orang-orang jahil dari kalangan musyrikin yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka mengetahui hakikat dari kalimat tauhid. Mereka tahu bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesuatu zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Mereka tahu. Karena tahunya mereka akan konsekuensi kalimat tauhid tersebut, maka mereka tidak mau mengucapkannya. Jelas? Karena kalau mereka mengucapkan kalimat tauhid itu, mereka harus meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza dan meninggalkan Manat. Baik. Maka kata Syekh, fal ajabu, maka hal yang sangat aneh, mimman yadayil Islam, dari orang-orang yang mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslim, wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah ma arafa juhalul kuffar, dia tidak tahu tentang tafsir kalimat la ilaha illallah yang diketahui oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah. Bal yadhunnu anna dhalika wa talaffudhu bi hurufiha min ghairi i'tiqadi qalbi li syai'in min al-ma'ani. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam hari ini, ya, ketika mereka memahami kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar diucapkan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya sebatas ucapan. Ya, tetapi mereka tidak tahu apa isi kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Baik, sedikit faedah atau mengulangi apa yang saya sampaikan pertemuan yang lalu. Kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan itu kita nukilkan ayat-ayat Al-Quran. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Iya, seluruh para nabi dan rasul mereka menyuruh manusia kepada tauhid la ilaha illallah, yang artinya menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan sesembahan itu hanya Allah Rabbul Alamin. Apa dalilnya? Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, ini faedah yang setelah saya sebutkan pertemuan yang lalu. Ingat gak? Ada yang ingat? Pakai bahasa Indonesia juga boleh, artinya. Baik, untuk menghemat waktu. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada siapa? Kepada bapak dan kepada kaumnya. Idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah. Itu mewakili kalimat apa? La ilaha. Ya, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa itu? Allah. Itu mewakili kalimat illallah. Baik, jadi penggalan ayat wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Penggalan kalimat yang pertama mewakili dari kalimat nafi la ilaha, ya, lepas dirinya Nabi Ibrahim dari seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, illa alladzi fatarani,
itu mewakili kalimat illallah, kecuali hanya kepada Allah. Taib. Ini diyakini ini difahami enggak oleh orang musyrikin? Faham. Tapi orang-orang yang hari ini mereka mengaku dirinya sebagai muslim, ya, bahkan mereka membasahi lisan mereka dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi mereka tidak tahu apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tadi. Iya, dia mengucapkan la ilaha illallah, iya, ketika ada masalah dalam hidupnya, ya, ada ujian dalam hidupnya, solusinya dukun. Ya, tempat dia mengadu, tempat dia curhat, kuburan. Padahal dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Faham? Bahkan kata Syekh, ya, bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffudu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai' minal ma'ani. Bahkan mereka menyangka bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu cukup dengan pelafatan saja, tanpa ada konsekuensi dari keyakinan kalimat tersebut. Para hadirin dan hadirat, ketika ini sudah saya sampaikan juga pada pertemuan yang lalu dan untuk menguatkan apa yang sedang kita bahas. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi orang-orang yang mereka tidak membayar zakat. Ya, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka ucapkan itu. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau memerangi orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Bukankah Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Kalau seandainya mereka sudah mengucapkan kalimat tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku. Itu kata Nabi. Nah, kemudian kenapa engkau memerangi orang yang sudah mengucapkan kalimat itu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jadi sebelum saya menyebutkan apa yang kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab memahami bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah sudah sekadar cuman pengucapan. Ketika dia sudah mengucap, udah selesai. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wahai Umar, ada hak yang harus dia tunaikan dari kalimat tauhid itu." Di antara hak yang harus dia tunaikan dari kalimat tauhid sebagai bentuk pengakuan dia bahwasanya Allah satu-satunya zat yang dia ibadahi, dia menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Di antara kewajibannya adalah membayar zakat. Ya, inti yang ingin saya sampaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kalimat tauhid itu bukan hanya sekedar ucapan saja. Bukan hanya sekedar dilafatkan, bukan hanya cuman sekedar ditempel di dinding la ilaha illallah. Ya, tetapi dia harus mengetahui maknanya dan konsekuensi dari kalimat tersebut untuk melepas diri dari seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan sesembahan yang hak hanya Allah Rabbul Alamin. Baik. Nah, maka kata Syekh di sini, wal hadhiqu minhum, siapa itu hadhiq? Ulamanya mereka, ya, orang-orang yang dianggap sebagai tokohnya mereka, yadhunnu anna ma'naha, mereka memahami, mereka meyakini bahwasanya makna kalimat tauhid la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru amra ilallahi wahdah. Ya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur perkara kecuali hanya Allah. Itu saja yang mereka fahami terhadap kalimat la ilaha illallah. Benar atau salah? Benar atau salah? Saya ulangi. Orang-orang mereka yang para tokohnya, para ulamanya, mereka ketika membawa kalimat tauhid la ilaha illallah hanya sebatas menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah. Benar atau salah? Mana kalimat tauhid seperti itu? Salah. Kenapa salah? Kalau seandainya makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka kita telah menjadikan musyrikin di zaman Nabi SAW sebagai seorang mukmin.
Karena mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Jamaah tabligh, ketika mereka menyeru kepada dakwah mereka, mengajak manusia untuk sholat, ya, mereka berkata Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Ya, gitu Bu Umar. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sambil nangis. Mas, Abu Lahab pun yakin Allah kuasa. Abu Jahal pun yakin Allah yang menciptakan. Ya, sehingga ini sesuatu yang telah diimani oleh seluruh orang-orang musyrikin kecuali orang-orang yang syad di antara mereka. Ya, akan tetapi yang paling terpenting dari kita semuanya adalah mengajak manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, yang konsekuensinya untuk kita beribadah hanya kepada Allah dan menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Itulah dakwah yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak mengajak mereka yakinlah bahwasanya Allah menciptakan. Rasulullah tidak mengajak perkara tersebut karena Abu Lahab yakin Allah yang menciptakan mereka. Rasulullah tidak mengajak kepada mereka, wahai Abu Lahab yakinlah bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Rasulullah tidak mengajak hal yang tersebut karena orang-orang musyrikin yakin Allah memberikan rezeki kepada mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kau bertanya kepada musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab siapa? Allah. Tetapi yang mereka ingkari apa? Yang mereka ingkari ketika diperintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka berkata aja'alal alihah ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau ya Muhammad ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Maka ini sesuatu yang sangat aneh. Ya, mereka tidak mau pernah mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya, saya ulangi kembali, menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Rabbul Alamin. Tapi hari ini orang yang dianggap sebagai tokoh agama, ya, tidak faham apa konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Ya, mereka hanya memahami la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali siapa? Allah. Keyakinan seperti ini, Mas, diyakini oleh Abu Lahab. Mafhum? Yang membedakannya apa? Yang membedakan orang hari ini mereka mengucapkan kesyirikan, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka mempraktekkan kesyirikan. Musyrikin zaman dahulu anti mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza, dan meninggalkan Manat, dan itu tidak mau mereka lakukan. Makanya mereka tetap berbuat kesyirikan. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Karena mereka tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, orang-orang hari ini yang mereka berbuat kesyirikan mengucapkan la ilaha illallah, ya, kenapa mereka dari sisi mengucapkan la ilaha illallah, dari sisi lain mereka berbuat kesyirikan? Karena menurut mereka la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Saya yakin kok Allah yang menciptakan, tetapi kubur-kubur ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Mafhum? Baik. Ini sebenarnya pembahasan yang sudah kita singgung pertemuan yang lalu, tetapi penguat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian kita baca. Wa idza arafta, antum sudah pernah belajar kitab Qaidul Arba? Sudah, sebagian sudah ya. Ini kan sebenarnya pembahasannya sama seperti Qaidul Arba, tapi ini penjelasannya Syekh menjelaskan lebih apa? Lebih panjang, dan beliau menjelaskan dari sisi syubhatnya mereka. Melegalkan kesyirikan ya dengan hal-hal yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Kita belum masuk kepada inti kitab, kita masih menyebutkan muqaddimah dari kitab kita. Baik, perhatikan. Wa idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allah fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa arafta dinallaha alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim
alladzi la yaqbalullah min ahadin dinan siwah. Dan apabila engkau telah mengetahui apa yang telah kusampaikan kepada kalian tentang pengetahuan hati, maksudnya orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, mereka yakin itu semuanya. Wa arafta anna syirka, dan engkau mengetahui bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Maka bersama dengan itu engkau juga telah mengetahui bahwasannya agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para rasul diutus oleh Allah dari awal nabi sampai akhir rasul, tidak diterima oleh Allah agama selain daripada agama Islam. Baik, perhatikan baik-baik. Bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, semua para nabi dan rasul itu memiliki satu agama yang sama. Apa agama mereka? Agama Islam. Nahnu ma'asyaral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi, agama kami satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sana ada Islam bimana am, ada Islam bimana khas. Islam bimana am adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam secara umum adalah ketunduk patuhan seseorang hanya kepada Allah dengan mengikat ketaatan hanya kepadanya dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali mereka mengajak kepada Islam yang saya sebutkan tadi. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ya setiap rasul, ya fi kulli ummatin, setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengajak beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri apa? Taghut. Apa saya sebutkan Islam tadi? Seseorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Taib. Jadi masalah tauhid ini tidak pernah dihapus dalam hukum Islam. Dari semenjak Nabi Adam sampai kepada Rasulullah itu tauhidnya seragam. Ya, adapun Islam bima'anal khas, dia sama seperti definisi Islam secara umum, tetapi ditambah ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tetapi syariatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya sebagaimana zakat dan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak bisa, saya ingin menyembah Allah, saya ingin mentauhidkan Allah, saya tidak berbuat syirik kepada Allah, tetapi saya melalui milahnya atau syariatnya Nabi Musa. Tapi saya melalui syariatnya Nabi Isa. Tapi saya syariatnya Nabi Nuh. Oh, nggak bisa. Ya. Anda ketika mentauhidkan Allah, mengislamkan diri Anda, maka Islam yang Anda harus ikuti adalah Islam bimanal khas, yaitu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita maklumi ketika Umar bin Khattab memegang beberapa mushaf Taurat, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib untuk dia mengikuti syariatku. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, wa arafta ma'asba ghalibun nas alaihi minal jahl, dan bersamaan dengan itu engkau juga mengetahui kebanyakan manusia mereka hidup dalam keadaan kejahilan. Tauhid dianggap kesyirikan dan syirik dianggap sebagai tauhid. Ini sudah kita jelaskan dulu di mana? Di awal kajian kita. Ya, orang gila ya dianggap mereka adalah majdub. Ya, saking cintanya dia dengan Allah, saking tenggelamnya kenikmatan dia beribadah kepada Allah sampai-sampai dia gila. Itu majdub namanya. Itu wali Allah. Saking dekatnya sama Allah bisa gila. Gimana kira-kira? Orang kalau dekat sama Allah kan semakin sehat akalnya kan. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah. Gila nggak Rasulullah? Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Para sahabat Nabi SAW. Tapi mereka membuat definisi yang lain. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin tenggelam kecintanya dia kepada Allah, maka dia akan semakin gila. Itu mata kita lihat gila. Mata kita lihat dia nggak pakai baju.
tapi di mata Allah dia sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ajib nggak? Ya, itu keyakinan. Ada nggak orang punya keyakinan seperti ini? Ada. Di mana? Ya di mana-mana. Makanya kata Syekh di sini, wa arafta ma asbaha ghalibun nas, dan engkau mengetahui kebanyakan manusia mereka jahil tentang permasalahan ini. Maka afadaka faidatain. Maka ada 2 faedah yang bisa engkau ambil, kata Syekh. Yang pertama, al-farhu bifadlillah. Seseorang itu bahagia, bersyukur dengan kemuliaan yang Allah dan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Apa rahmat yang Allah berikan kepada kita? Apa rahmat yang Allah berikan kepada ahli tauhid? Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli tauhid? Tauhid itu sendiri. Sehingga dia terselamatkan dari kejahilan dan kebodohan. Dia nggak pernah menjadikan tai kerbau sebagai tempat untuk mengambil berkah. Dia nggak pernah menjadikan orang-orang gila ya untuk mengelap badan-badannya supaya mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar para hadirin. Ya, di tengah banyaknya orang-orang yang jahil dan terluput masalah yang sangat besar ini. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Dan katakanlah dengan kemuliaan Allah dan rahmatnya, dan demikianlah kalian itu berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan daripada dunia kalian. Itu lebih baik daripada harta yang kalian miliki. Itu lebih utama daripada keluarga, anak dan istri yang kalian punya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kalian dengan Islam yang benar ini. Ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kalian untuk mengenal tauhid, untuk mengenal kesyirikan yang kebanyakan manusia terkadang terluput dari permasalahan ini. Ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, afadaka aidan al-khawfal azim, dan juga memberikan faedah kepada engkau ketakutan, kekhawatiran yang besar. Idza afa'innaka idza arafta annal insan yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani duna qalbi, dan engkau mengetahui bahwasanya ada seseorang yang dia bisa dikafirkan dengan kalimat yang keluar dari lisannya tanpa ada keyakinan dalam qalbunya. Wa qad yaqulu wa jahilun fala yu'dzar bil jahil, dan terkadang dia bisa mengucapkan itu karena kejahilannya, tetapi terkadang ada kondisi-kondisi seseorang tidak diberikan uzur karena kejahilannya. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu, dan terkadang seseorang itu bisa mengucapkan kalimat kesyirikan dalam keadaan dia meyakini itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya sebagaimana keyakinan orang-orang kafir. Saya ulangi kembali. Syekh menyebutkan pada poin yang kedua ini, ya, setelah kita bersyukur kepada Allah, diperkenalkan kepada Islam, diperkenalkan kepada tauhid, dan diperkenalkan kepada kita tentang apa itu kesyirikan. Ya, kemudian yang kedua, harus ada rasa takut dan khawatir kepada kita bahwasannya sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang tanpa dia sadari, dan kalimat itu adalah kalimat kekufuran yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, terkadang kalimat kekufuran yang dia ucapkan itu dalam keadaan jahil itu tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terkadang ada sebuah kalimat yang seseorang ucapkan yang dia meyakini bahwasannya itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya sebagaimana keadaan siapa? Orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Musyrikin di zamannya Nabi SAW, mereka tahu nggak kalau mereka musyrik? Tahu nggak? Mereka sadar nggak kalau perbuatan yang mereka lakukan salah? Sadar nggak mereka? Mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar. Kenapa saya katakan mereka nggak sadar? Karena mereka menganggap justru Muhammad ini telah memecah belah di antara kita, dan dia itu telah merusak agama nenek moyang kita. Siapa agama nenek moyang mereka maksudkan? Nabi Ibrahim. Karena mereka mengaku bahwasanya mereka berjalan di atas agama Nabi Ibrahim. Tetapi hakikatnya perbuatan mereka perbuatan kekufuran. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat, mereka mengatakan mana buduhum, kami nggak menyembah mereka, kami nggak berbuat syirik, kami nggak meyakini mereka sebagai Tuhan kami nggak meyakini mereka memberikan rezeki kepada kami. Tujuan kami adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Masa salah kami? Yang kami tujukan Allah, yang kami harap Allah, yang kami inginkan surga-surganya Allah, tetapi melalui orang-orang ini. Masa itu syirik? Itu kata siapa? Musyrikin di zaman Nabi. Jelas? Nah, ketika tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui Lata dan Uzza dan Manat ini, apakah perbuatan mereka menjadi benar? Tidak benar. Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang dusta, kepada orang yang kafir. Siapa yang dimaksudkan pendusta? Siapa yang dimaksudkan orang kafir? Orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai apa? Wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu siapa? Musyrikin. Faham di sini? Jadi ketika kita menyadari akan bahayanya kesyirikan dan banyaknya orang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari, maka kata Syekh, khususan in alhamakallah, dan secara khusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau ilham, memberikan kepada engkau taufik, memberikan kepada engkau ilmu dari kisah kaum Nabi Musa alaihissalam bersamaan dengan banyaknya ilmu yang mereka miliki, banyaknya kebaikan yang mereka lakukan, banyaknya nabi dan rasul diutus di kalangan mereka, banyaknya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tetapi bersamaan dengan itu mereka berkata, ij'al lana ilahan wa ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini ucapan siapa? Ucapan kaum Nabi Musa yang mereka dididik oleh Nabi Musa. Yang mereka memiliki ilmu, yang mereka banyak diutus Rasul kepada mereka, banyak kitab Allah turunkan kepada mereka, tetapi mereka mengucapkan kalimat kekufuran di depan Nabi Musa alaihissalam. Maka ini menanamkan kepada kita apa? Untuk kita khawatir jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan, karena kesyirikan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian kita sebelumnya, dia itu bagaikan semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam yang sangat gelap gulita. Terkadang kalimat itu tidak sadar kita ucapkan, dan Syekh menyebutkan ada kalimat-kalimat kesyirikan yang diucapkan oleh seseorang tanpa dia sadari, terkadang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Faham? Maka ini menanamkan kepada kita ketakutan agar kita harus lebih serius mempelajari tauhid dan lebih serius untuk mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan sebagai pengulangan, ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian para sahabat, mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini merupakan kehendaknya engkau ya Muhammad, kehendaknya Allah dan kehendak engkau ya Muhammad. Mereka mengucapkan kalimat ini dalam keadaan Rasulullah mendidik mereka di atas tauhid siang dan malam. Mereka mengucapkan kalimat ini dalam keadaan Rasulullah SAW di tengah mereka. Mereka mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mereka fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian kata orang-orang musyrikin, kata orang Yahudi, wahai Muhammad, ada di antara kaum kalian yang mengucapkan kalimat kesyirikan. Masya Allah wa syi'ta. Kemudian Nabi SAW mendatangi para sahabatnya dan kemudian beliau mengatakan, Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah ini merupakan kehendak Allah satu-satunya. Masya Allah thumma syi'ta. Ini kehendaknya Allah kemudian kehendaknya engkau. Kan beda kan? Kalimat Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah thumma syi'ta. Bedanya di mana? Bedanya waw dengan thumma. Taib. Waw kalimat kesyirikan, thumma bukan kalimat kesyirikan. Kalau itu terluput dari sebagian sahabat Rasulullah yang mereka belajar dengan Nabi Muhammad SAW, apakah antum bisa menjamin setiap hari berapa kalimat yang kita ucapkan, setiap hari berapa tulisan yang kita tulis di status WA kita,
Apakah antum bisa menjamin kalimat-kalimat yang antum ucapkan itu tidak ada unsur kesyirikannya? Ketika antum tidak berani menjamin tidak ada kalimat-kalimat kesyirikan yang saya ucapkan keseharian saya, maka seharusnya tertanam rasa takut pada diri kita untuk lebih fokus semangat mempelajari tauhid dan mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan tadi. Bisa difahami? Baik. Kemudian dapat kitabnya? Enggak dapat. Yang punya terjemahan? Atau nanti nanti pas azan kasih sama saya biar saya cari. Tapi bisa diumumkan nanti. Sudah azan belum? Azan dulu. Tapi kita sholat dulu nanti sambung habis kajian. Habis sholat. Tapi kita tutup. Nanti kasih bukunya satu biar saya cari. Tapi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Istawu mustaqim mu'tadil. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان عبادا إن قتلهم كان قطعا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Baik, bisa difahami apa yang saya sebutkan tadi? Bisa difahami nggak kira-kira? Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada sesuatu mau disampaikan atau ditanyakan dari materi yang sedang kita bahas. Baik, tadi kita menyebutkan dari kondisi dan keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, dan kemudian banyaknya orang-orang yang hari ini mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi mereka tidak mengerti apa itu hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu memberikan kepada kita dua pelajaran. Apa saja pelajarannya? Memberikan kepada kita dua faedah. Apa saja? Faedah yang pertama, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita dikenalkan apa itu tauhid, apa itu kesyirikan di tengah banyaknya orang tidak paham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Faedah yang kedua, ada rasa takut yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita. Jelasnya perkara tauhid ini, jelasnya perkara syirik ini, namun ada hal-hal yang terkadang tersembunyi yang apabila seseorang mengucapkan kalimat kesyirikan itu tidak diberikan uzur kesyirikannya tadi dalam kondisi tertentu, ya, dalam bab-bab tertentu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dapat halamannya? Yang buku terjemahan halaman berapa tadi? Halaman 76. Baik, saya baca pelan-pelan ya. Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha tauhidi illa ja'ala lahu a'da'ah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi pun dengan tauhid ini. Tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Dengan tauhid uluhiyah, illa ja'ala lahu a'da'ah, kecuali Allah jadikan pada nabi tersebut musuh yang akan menghalangi mereka kepada dakwah itu tadi. Nah, kalau seandainya tauhid yang diserukan oleh Nabi SAW hanya sekedar tauhid rububiyah, kira-kira Nabi diusir nggak dari Mekah? Nabi dimusuhi oleh Abu Lahab? Nabi dimusuhi oleh Abu Jahal? Tidak akan dimusuhi, karena mereka juga meyakini akan tauhid rububiyah. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah yang maknanya adalah menafikan, meninggalkan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, maka disitulah kemudian terjadi permusuhan antara Rasulullah dengan kaumnya. Bisa difahami? Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi yang mereka mengajak kepada tauhid uluhiyah, kecuali setiap nabi itu ada musuh. Musuhnya siapa? Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Pasti akan ada musuh. Iya, makanya Imam Malik rahimahullah, aku tidak pernah merasa cemburu ketika ada orang yang mereka menyeru manusia kepada tauhid, menyeru orang manusia kepada sunnah, tetapi dia tidak mendapatkan gangguan. Aku nggak cemburu sama mereka. Bisa saja mungkin tauhid yang diseru hanya sebatas tauhid rububiyah. Bisa saja sunnah yang diserukan adalah sunnah bagaimana pentingnya sholat malam, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi tetangga yang baik. Itu sunnah. Salah atau tidak? Tidak salah. Tetapi ketika dia hanya membatasi, mengajak manusia kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi, menyambung tali silaturahmi, mungkin dia tidak akan dimusuhi oleh manusia. Dia mungkin tidak akan diganggu oleh manusia. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdakwah pertama kali, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau menyeru dakwah pertama kali, ya,
Orang-orang musyrikin mengatakan apa yang disuruh oleh Muhammad itu sama seperti apa yang disuruhkan oleh kita, nggak ada bedanya. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai merinci dakwah beliau, Rasulullah sudah mulai menyentuh amalan mereka, Nabi SAW sudah menyalahkan perbuatan mereka. Rasulullah SAW mulai mengkritik amal perbuatan-perbuatan tokoh mereka. Disitulah kemudian Nabi SAW dianggap telah memecah belah umat dan telah membuat agama baru yang itu menghina agama nenek moyang mereka. Tapi kalau Nabi hanya mengajak mereka, wahai orang-orang saudaraku penduduk Mekah, ayo kita punya akhlak yang baik, kita jaga rumah Allah ini Ka'bah. Ya, kita berbuat baik kepada tetangga, kita jangan menzalimi orang-orang. Ya, mungkin mereka tidak akan mengusir Nabi SAW. Tapi ketika mereka meyakini adanya Lata dan Uzza dan Manat, Rasulullah mengingkari itu semuanya tidak akan bisa kalian jadikan sebagai penengah antara kalian dengan Allah. Ketika mereka meyakini jimat-jimat itu sebagai bisa menjaga mereka, Rasulullah mengatakan gak ada jimat itu. Ketika mereka meyakini ada bulan-bulan sial, bulan Syawal nggak boleh menikahkan anaknya, Nabi menikah di bulan Syawal. Ya, jadi justru apa yang mereka lakukan itulah yang diingkari oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang berkata, akhi, bijak sedikitlah dalam berdakwah. Ya kita ini kan mesti melihat bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat. Kita sepakat, kita harus melihat kondisi dan keadaan masyarakat, itu tidak kita ingkari. Tapi ketika Anda maksudkan, ketika melihat kondisi dan masyarakat, tolonglah, ya muliakan budaya orang, tolonglah jangan menyalah-nyalahkan kebiasaan orang. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Mas, Rasulullah itu lebih ngerti dibandingkan kamu bagaimana cara menjaga masyarakat. Rasulullah lebih hebat di dalam berkomunikasi dengan manusia. Tapi sengaja beliau menikah di bulan Syawal. Ya, untuk membantah mereka kalau bulan itu tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Rasulullah sengaja mengatakan tiaroh itu syirik. Ketika mereka mengadu nasib mereka dengan suara burung, kata Nabi syirik itu. Ya, jadi Anda jangan sok bijak lah. Ya, jangan sok hikmah dalam menyampaikan dakwah kemudian Anda mengorbankan prinsip-prinsip agama yang prinsip itu tidak boleh untuk kita diamkan. Buat apa orang semangat sholat malam? Buat apa di malamnya dia menangisi dosanya? Ya, buat apa dia baik kepada istrinya, baik kepada suaminya? Buat apa dia baik kepada tetangganya? Tapi ketika punya masalah datangnya ke dukun. Ketika sakit, ya obatnya tuh jimat. Kalau lagi ada masalah perginya ke kuburan, minta kepada pemilik kubur. Buat apa sholatnya? Ya, sebagaimana telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, Nabi SAW mendidik para sahabatnya di atas usul agama itu sendiri, itu tauhid. Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, dan saya ulangi kembali sebagai penguat apa yang saya sebutkan di sini. Iya, ketika dia datang ke Mekah dengan maksud dan tujuan bukan untuk masuk Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya kepada Islam. Dia duduk hanya beberapa saat dengan Nabi SAW. Kemudian dia pulang ke negerinya, diajak bapaknya, ibunya masuk Islam, dan kemudian dia mengajak istrinya masuk Islam, dan kemudian istrinya masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata, wah istriku, pergilah kau mandi di Dishara. Dishara tempat keramat yang menurut keyakinan nenek moyang mereka gak boleh mandi di situ karena itu akan memberikan mudarat untuk mereka. Nah, karena istrinya baru masuk Islam, dia berkata, wahai suamiku, engkau tidak takut tempat ini memberikan mudarat kepada saya? Enggak perlu lama, beliau belajar dengan Nabi SAW. Beliau berkata, idhabi waqtasili wa ana dhaminun laki. Pergilah engkau mandi ke situ, saya sebagai penjamin buat engkau. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Lah, hari ini orang-orang yang mereka sudah bertahun-tahun, bahkan puluh tahun belajar agama, ya, tetapi punya keyakinan ini tempat keramat, kita harus begini, kita harus begitu. Apa faedahnya Anda sholat kalau Anda masih punya keyakinan seperti ini? Sementara Rasulullah mendidik sahabatnya hanya beberapa saat dia sudah paham akan prinsip agama itu. Ini menunjukkan kepada kita apa? Nabi memperbaiki akidah seseorang. Nabi meluruskan perkara yang menjadi urusan peribadatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, yaitu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu sendiri. Bisa difahami? Baik. Kemudian kata Syekh, wa qad yakunu li ada'i tauhid
ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Dan perlu kita ketahui, terkadang musuh-musuh tauhid, penyeru kesyirikan, penyeru kepada penyembah kubur, mereka memiliki ulumun katsirah. Mereka juga punya ilmu, mereka juga punya kitab-kitab, mereka juga punya hujjah, mereka punya argumentasi. Apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Mereka punya dalil dari Al-Quran. Mereka punya ucapan para ulama untuk membenarkan ucapan mereka. Wali-wali Allah. Ya, kenapa mereka enggak sholat? Kenapa mereka enggak puasa? Kenapa mereka tidak melakukan syariat-syariat? Ya, padahal ini sebuah perbuatan yang jelas salahnya. Mereka mengatakan wali-wali Allah itu kedudukannya mereka sudah sangat tinggi seperti kedudukan Harun dengan Musa. Harun tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Nabi Musa enggak masalah. Nabi Musa enggak mengatakan Firaun itu sesat karena beliau tidak mengikuti syariat Musa. Musa punya syariat sendiri, Harun punya syariat sendiri. Begitu juga wali-wali kami. Mereka kedudukannya sudah sampai kepada derajat tertentu sehingga mereka punya syariat sendiri yang syariatnya beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Pakai dalil kan? Hah? Apa jawabannya? Hah? Apa yang terjawab? Nabi Musa nggak menyalahkan Nabi Harun. Kenapa ente menyalahkan wali kami? Ketika wali kami nggak sholat, ketika wali kami nggak puasa, dia sudah sampai kepada tingkat tertentu sama seperti Harun. Apa kira-kira jawabannya? Oh benar ya, ya mohon maaf lah kalau gitu saya salah selama ini. Para hadirin dan hadirat, kita menjawab, Nabi terdahulu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kaumnya sendiri-sendiri. Nabi Musa punya syariat sendiri, Nabi Harun punya syariat sendiri, dan setiap nabi itu tidak ada keharusan untuk mengikuti satu syariat kepada syariat yang lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya utitu khamsan lam yu'ta ahadan minal anbiya qabli. Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi sebelumku. Di antara kekhususan Nabi, bu'ithu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah untuk diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mereka mendengar dakwahnya aku dan kemudian tidak beriman kepadaku kecuali dia penghuni neraka jahanam. Bisa difahami di sini? Jadi ini dalil yang bukan pada tempatnya. Tapi mereka akan membawa hal yang seperti inilah. Kalau kita nggak punya jawaban, kita akan membenarkan apa yang mereka lakukan. Nabi Musa alaihissalam kata Rasulullah, kalau dia hidup di zamanku dia harus membawa syariatku. Nabi Musa ulul azmi minar rasul, kalau hidup di zaman Nabi ikut syariat Nabi lah. Ente kok bisa keluar daripada syariatnya Rasulullah? Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah. Beliau tidak membawa syariat Nasraninya, beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Isa ulul azmi minar rasul harus mengikuti syariatnya Rasulullah, ente siapa mas? Makanya mereka katakan ulumun katsirah. Mereka bisa punya ilmu, mereka bisa punya dalil, mereka punya kitab-kitab, mereka punya hujjah-hujjah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilm. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul, penjelasan yang datang dari Al-Qur'an, penjelasan yang datang dari Allah, kemudian mereka justru bangga dengan apa yang mereka punya dari pemikiran-pemikiran. Baik, makanya kata Syekh rahimahullahu taala, ini penting. Kalimat setelahnya. Wa idza arafta dzalik. Apa yang kau tahu? Apabila engkau telah mengetahui itu, apa yang engkau telah ketahui itu? Bahwasannya musuh-musuh tauhid, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki dalil, mereka memiliki kitab, mereka memiliki hujjah di dalam membenarkan, melegalkan kesyirikan, dalam melegalkan kekufuran. Maka kata Syekh, wa arafta anna tariqa ilallah labudda min a'da'in qa'idina 'alaiha. Dan juga engkau mengetahui bahwasanya jalan menuju kepada Allah, jalan menuju kepada tauhid, jalan kepada dakwah kepada Allah, di sana ada musuh-musuh yang mereka siap untuk menghadang dakwah tadi. Ali fasahatin, terkadang mereka itu ketika berbicara bisa menyihir kita, retorikanya hebat, kalimatnya itu kalimat yang mematikan ketika dia mengucapkan. Iya.
bagus susunan kalimatnya, rapi ketika dia bicara. Tapi terkadang ahlu tauhid bisa saja dia kuat hujahnya, tapi terkadang nggak punya bisa penjelasan. Maka ini akan membuat kita apa? Kayaknya sana lebih benar itu. Taib. Jadi selain mereka punya hujah, selain mereka punya dalil, mereka juga punya fasahah dalam berbicara. Makanya seperti yang pernah kita sebutkan, Ibnu Abi Duat. Kenapa Ibnu Abi Duat bisa didukung oleh 4 khalifah sekaligus, sementara musuhnya itu Imam Ahmad? Kenapa orang-orang nggak bisa condong kepada Ibnu Abi Duat? Dalam keadaan ada Imam Ahmad. Kalau seandainya kita dengan Ibnu Abi Duat, wajarlah mungkin ikut Ibnu Abi Duat. Ini Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis. Kenapa? Karena Ibnu Abi Duat itu sangat fasih dalam berbicara, hebat dia dalam beretorika, hebat dia dalam menyusun kalimat sehingga tersihir orang-orang dengan kalimat-kalimat yang mematikan yang keluar dari mulutnya. Bisa difahami? Maka kata Syekh, fal wajibu alaika. Nah, ketika engkau mengetahui bahwasannya musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid itu mereka memiliki ilmu dan hujjah, maka wajib bagi engkau untuk mengetahui anta'allama min dinillah ma yasiru silahan tuqatilu biha ula syayatin alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbik. Sehingga wajib bagi engkau untuk mengenal agama ini, wajib bagi engkau untuk mempelajari tauhid, wajib bagi engkau untuk mempelajari sunnah Rasulullah itu sebagai senjata. Karena ahlu sunnah, ahlu tauhid dari masa ke masa mereka tidak dikenal hanya sekedar semangat, mereka tidak hanya dikenal sekedar yel, tapi mereka dikenal dengan ilmu yang mereka pelajari dan ilmu yang mereka tuntut dan buku para ulama yang mereka pelajari. Dari masa ke masa ahlus sunnah ini ciri khasnya mereka. Taib, makanya para hadirin dan hadirat, ketika ada membuat event A, event B, silakan orang buat event A, event B. Tetapi itu bukan inti daripada dakwah ahlus sunnah. Jangan orang sibuk event, ngaji nggak pernah. Ente mau menyebarkan apa ente dengan event-event ente kalau ngajinya malas? Ya, hanya saya tidak mengatakan event nggak baik ya. Saya katakan baik. Yang saya katakan salah, sibuk event A, event B, tahunan event, tapi malas ikut kajian. Apa yang mau ente sebarkan? Apa yang mau ente bela? Ya, sementara agama ini tegak dengan ilmu. Agama ini tegak dengan hujjah. Agama ini tegak dengan majelis ilmu. Adapun itu adalah cuman sekedar sambilan, jangan dijadikan ciri khas dakwah Ahlussunnah. Ya, karena ciri khas dakwah Ahlussunnah dari masa ke masa antara kitab dengan kitab, antara buku dengan buku. Ya, antara pembahasan ilmiah dengan pembahasan ilmiah, karena musuh-musuh kita mereka ya bukan perdagangan saja yang mereka kuat, tapi mereka punya hujah yang ini kita butuh ilmu untuk menangkis syubhatnya mereka. Bisa difahami? Jangan salah paham ya apa yang saya sebutkan. Silakan orang buat event A, B, tapi Anda punya kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Ini yang paling terpenting. Karena itulah sifat khas seorang salafi. Sifat khas seorang penuntut, seorang mukmin, seorang muslim. Sampai kata Syekh, sehingga dengan itu engkau bisa memerangi syaitan yang pemimpin mereka telah berkata kepada Allah, laqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kemudian aku akan mendatangi mereka dari sisi, dari belakang mereka, dari depan mereka, dari samping kanan mereka, samping kiri mereka, dan engkau akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada engkau. Nah, sekarang para hadirin, mana yang lebih banyak? Orang yang mengikuti syaitan dari kalangan jin dan manusia, atau lebih banyak mengikuti Allah? Mana yang lebih banyak? Iya, lebih banyak para pengikut syaitan. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, syirik yang Allah haramkan dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Tauhid yang disuruh oleh Nabi dari awal dakwah beliau sampai beliau menutup, sampai beliau menutup dakwah beliau dengan kewafatnya beliau, menjelaskan tentang prinsip agama ini. Tapi syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia hanya punya satu senjata, atau di antara senjata mereka ini kan sebagai bentuk cinta kami dengan orang soleh.
Mereka kan orang-orang dekat dengan Allah. Mereka kan wali-wali Allah. Masa nggak boleh kami minta sama mereka? Masa nggak boleh kami mohon melalui mereka? Kita kan banyak dosa, kita kan banyak maksiat. Sehingga dengan satu kalimat ini melegalkan kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Allah dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Bisa difahami para hadirin? Ya, jadi ketika kita mengajak manusia, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada Allah. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat kalian meminta, sebagai wasilah antara kalian dengan Allah. Maka siap-siap kita akan dituduh pembenci ulama. Siap-siap kita akan dituduh pembenci wali Allah. Siap-siap kita dituduh antai-antai Yahudi karena benci dengan ulama. Siapa yang benci dengan ulama? Ya, siapa yang melarang kita untuk memuliakan ulama? Cuman bukan begitu cara memuliakan ulama, wahai kawanku. Bukan begitu cara memuliakan ulama. Tapi itulah permainan syaitan yang menggiring engkau untuk melegalkan kesyirikan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa difahami? Kemudian para hadirin dan hadirat, walakin in aqbalta ila Allah wa asghaita ila hujajillah wa bayanatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Akan tetapi ketika engkau kembali kepada Allah dan kemudian engkau mengambil atau mendengar, memegang dari hujah-hujah yang datang dari Allah, penjelasan-penjelasan yang datang dari Allah akan hakikat dari tauhid, hakikat dari kesyirikan, maka jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Sesungguhnya makar syaitan itu sebenarnya lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya syaitan, apakah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, itu hakikatnya lemah. Kapan menjadi lemah? Ketika kita punya senjata dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kata Syekh, wal ami minal muwahidin yaglibu alfan minal ulama haula'il musyrikin. Dan seorang penuntut ilmu awam dari kalangan muwahidin, dia bisa mengalahkan 1000 ulama yang menyeru kepada kesyirikan. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh atau oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Ketika itu ada orang yang dia mengisi pengajian di masjid. Dan ada seorang penuntut ilmu awam, penuntut ilmu seperti kita, hadir di majelis tersebut. Dia berkata, siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang tidak boleh kita mengambil wasilah dari wali-wali Allah? Siapa bilang? Ya, Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7 justru membolehkan kita bertawasul melalui kuburan orang-orang saleh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ini kata siapa? Kata mereka. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ini ayatnya, ini dalilnya. Kalau kalian mengaku sebagai orang pemegang dalil, ini dalil bolehnya minta kepada pemilik kubur. Ini dalil bolehnya kita memohon kepada mayit. Allah mengatakan jangan pernah kau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, mereka mati tidak, tetapi mereka hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam kubur mereka dan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Kata seorang penuntut ilmu yang ammi ini, ya Syekh, ya, dia tunjuk tangan. Ini diceritakan. Dalam ayat ini justru Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang Anda ucapkan. Orang-orang yang dijadikan sebagai wali yang kemudian mereka meminta kepada wali tersebut, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya mereka diberikan rezeki. Allah menyebutkan dengan kalimat yurzaqun. Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau yarzukun berarti mereka bagi-bagi rezeki. Kalau mereka bagi-bagi rezeki, ya silakan minta sama mereka. Tapi masalahnya Allah tidak mengatakan yarzukun, Allah mengatakan yurzakun. Mereka diberikan rezeki. Orang-orang yang kau minta saja masih butuh rezeki dari Allah. Seharusnya kepada Allah lah kamu minta, bukan kepada mereka. Subhanallah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada dari kalangan ahlul batil yang dia mendatangkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk membenarkan kebatilannya, kecuali kita menjawab dari ayat yang mereka jadikan sebagai dalil.
Jadi nggak perlu ayat yang lainnya, nggak perlu hadis yang lainnya, ayat yang dijadikan sebagai dalil. Bisa difahami? Jadi mereka menjadikan ayat ini membolehkan meminta kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah, padahal Allah mengatakan mereka diberikan rezeki, mereka sedang tidak bagi-bagi rezeki. Kalau mereka bagi rezeki, silakan engkau minta rezeki sama mereka, tetapi Allah mengatakan yurzakun, mereka diberikan rezeki. Jadi mereka saja masih butuh rezeki, kok ya, seorang ami dari kalangan muwahhidin itu bisa mengalahkan 1000 dari ulama-ulama musyrikin. Dan ami di sini bukan orang awam, tapi maksudnya adalah penuntut ilmu seperti kita yang mengerti tauhid, yang mengerti syirik. Ya, bukan orang yang ngerti sama sekali. Baik. Kemudian Allah, kama qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kami itu mereka akan mendapatkan kemenangan. Siapa tentara Allah? Orang-orang yang mereka mengerti tentang hujjah, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang kesyirikan. Maka kata Syekh, fajundullahi ta'ala humul ghalibun bil hujjati wal lisan kama anhum ghalibuna bisayf was sinan. Ya, maka tentara Allah mereka adalah orang-orang yang menang dengan hujahnya mereka, dengan lisannya mereka, sebagaimana dalam peperangan mereka menang dengan pedangnya mereka. Ya, kalau seandainya mereka mati syahid, kalau seandainya mereka hidup dalam keadaan kemuliaan. Taib, maka kata Syekh di sini, perhatikan ini kalimat yang penting. Wa inna ma khawfu 'alal muwahhidi alladhi yasluku tariqa laisa mahu silahun, hanya saja hal yang dikhawatirkan kepada ahlu tauhid yang mereka berjalan di atas jalan ini tetapi mereka tidak punya senjata, hanya sekedar asik-asikan aja, hanya sekedar kumpul-kumpul, hanya sekedar ngopi-ngopi, wah saya ini ahlu sunnah, saya ini salafi, saya ini ahlu tauhid, tapi malas belajar, malas nuntut ilmu. Ya, malas baca buku para ulama, malas untuk duduk di majelis yang dibacakan buku-buku para ulama. Itu yang ditakutkan oleh Syekh, berjalan di atas jalan tauhid tapi nggak punya senjata. Bisa difahami? Wa qad manallahu alaina bikitabi alladzi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah telah memberikan anugerah kepada kita dengan kitab yang Allah turunkan kepada kita, yang mana kitab itu adalah penjelas segala sesuatunya, dia petunjuk, dia rahmat, dan dia pemberi khabar gembira kepada muslimin. Maka kata Syekh, perhatikan, fala yati sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayinu butlanaha kama qala Allah Ta'ala wa la ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Tidaklah ahlul batil dia mendatangkan kebatilannya dengan hujjah, dia mendatangkan dalilnya, dia mendatangkan kebatilannya dengan argumentasi, kecuali kita telah mendapatkan dalam Al-Quran membantah seluruh kebatilannya mereka, membantah seluruh syubhatnya mereka, membantah seluruh seruan-seruan yang mereka bungkus yang seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Sebagaimana kata Allah, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haq, tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau ya Muhammad dari hujjah-hujjah kecuali kami telah mendatangkan kepada engkau hujjah kebenaran akan batilnya ucapan mereka. Bisa difahami? Jadi masalah rudut ini para hadirin, masalah bantah membantah, masalah membongkar syubhat ini adalah ilmu agama itu sendiri. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana kita sholat. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukan hanya menjelaskan bagaimana berpuasa. Iya, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukan hanya sekedar bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah sebagai bentuk jawaban dari ucapan-ucapan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin, dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami, kata Allah, untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang mujrim. Bisa difahami? Jadi kalau mengatakan akhi jangan bantah-bantahlah, ya ini adalah sebenarnya kalimat murahan. Tetapi kita akan benarkan kalimat jangan suka membantah ketika seseorang yang tidak punya keahlian. Tapi ketika para ulama kita membongkar syubhatnya mereka, ketika para guru kita membongkar kebatilan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu sesuatu yang harus kita bahagia dengannya.
Karena itu sebagai bentuk penjagaan kepada agama, seperti yang telah disebutkan oleh Syekh, tidak ada orang yang mereka menyeru kepada tauhid dari kalangan para nabi dan rasul kecuali di sana ada musuh yang akan selalu menghalangi dakwah tersebut. Maka bagaimana caranya? Kita menyikapi dari kesesatan mereka dengan membongkar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul mufassirin, dan dikatakanlah sebagian mufassirin, hadhil ayat ammatun fi kulli hujjatin yati biha alul batil ila yaumil qiyamah. Ini merupakan ayat yang umum yang di dalamnya seluruh hujjah yang dibawa oleh alul batil sampai yaumul qiyamah. Apakah kebatilan dalam bab tauhid, apakah kebatilan dalam bab liberal, apakah kebatilan dalam bab-bab yang lainnya, semua jawabannya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupannya, maka disitulah dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dan penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan belajar, meninggalkan menuntut ilmu, maka disitulah kita khawatir dia akan terseret dengan syubhat-syubhat musyrikin, syubhat-syubhat ahlul batil yang mereka membungkus dengan hujjah dan burhan dan al-kutub yang kita sebutkan tadi. Sampai sini faham? Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya, jam 8 kita stop. Kemudian kita jawab beberapa pertanyaan sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakara Allah ta'ala fi kitabih jawaban li kalami ihtaja bihi al-musyrikun fi zamanina alaina fanaqul. Dan saya akan menyebutkan kepada kamu beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban dari ucapan orang-orang musyrikin di zaman kita yang mereka menghujahi kita bahwasanya perbuatan kami tidak sama dengan perbuatannya musyrikin Abu Lahab. Perbuatan kami enggak sama dengan perbuatannya ya Abu Jahal. Kok bisa kemudian ente menyamakan perbuatan kami dengan perbuatan Abu Lahab dalam keadaan kami mengucapkan la ilaha illallah? Ya, memang dasar Wahabi suka kafir-kafirin orang kan gitu nanti ujung-ujungnya. Taib, jadi kita sekarang masuk kepada inti kitab. Tadi masih muqaddimah ya. Ini masuk kepada inti kitab. Dan fanaqul, kita menjawab jawabun ahlil batil min tariqain mujmalin wa mufassilin. Jadi kita menjawab ahlul batil ya, itu dengan dua jalan. Jalan yang pertama itu sifatnya mujmal, jalan yang kedua itu sifatnya mufassal, secara terperinci. Baik, saya sebutkan contoh dulu ya, dengan contoh yang lebih mudah kemudian kita masuk kepada inti permasalahan yang sedang kita bahas. Baik, misalnya seseorang berkata, ya siapa bilang kita tidak boleh mentakwil dari sifat Allah? Justru kita wajib mentakwil sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ketika hamba itu lupa kepada Allah maka Allah akan lupa dengan mereka. Apakah kita katakan di sini Allah lupa? Ya, maka kita wajib di sini mentakwil. Kalau kita mengatakan Allah lupa, berarti kita akan mengatakan Allah itu punya sifat kurang. Faham? Maka kita mengatakan ada dua jawaban yang harus kita jawab kepada mereka. Pertama, jawaban secara mufassal atau jawaban secara mujmal. Kita katakan, saya meyakini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan jalan para ulama salaf bahwasannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, yang Allah itu tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Adapun ayat yang kau datangkan, adapun ayat yang kau maksudkan, saya yakin bahwasannya lupanya Allah berbeda dengan lupanya makhluk, tapi bagaimananya wallahu alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas secara mujmal, ya ini jawabannya secara apa? Secara mujmal. Yang jelas Allah enggak sama dengan makhluknya. Itu sesuatu yang muhkam. Itu jawaban secara mujmal. Ya, nah kemudian kita butuh mencari informasi, butuh mencari bagaimana para ulama menjawab ketika mereka mengatakan wajibnya mentakwil sifat ketika membawa ayat, ketika Allah lupa kepada mereka, maka Allah ketika mereka lupa kepada Allah, kemudian Allah lupa kepada mereka. Maka ketika kita mendapatkan jawaban para ulama, mereka menjawab secara terperinci. Lupa dalam bahasa Arab itu artinya adalah tark. Lupa dalam bahasa Arab itu memiliki apakah zuhul asy-syai', dia lupa dengan sesuatu yang telah dia maklumi,
Dan juga dalam bahasa Arab lupa itu artinya tarak, meninggalkan. Sehingga konteks ayat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasiya itu yang artinya adalah meninggalkan. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah berarti mereka lupa dengan Allah. Apakah maksudnya mereka lupa bahwasanya enggak ada Allah? Atau mereka lupa dengan perintah-perintah Allah? Atau mereka pelupa dengan larangan-larangan Allah? Mana di antara keduanya? Dia meninggalkan Allah karena dia lupa. Oh, dia nggak tahu kalau ada Allah. Apakah makna yang kedua? Dia lupa dengan perintah Allah, dia lupa dengan larangan Allah, dia lupa akan keagungan dan kebesaran Allah karena dosa dan maksiatnya tertutupi baginya akan keagungan Allah. Mana di antara keduanya? Yang kedua. Maka ketika Anda lupa dengan Allah, Allah juga lupa dengan Anda. Lupa di sini juga Allah meninggalkan Anda, Allah tidak memberikan taufik kepada Anda, Allah tidak menolong Anda. Sehingga ini adalah zahir daripada ayat ini, bukan takwil. Karena bahasa Arab inti daripada lupa memiliki makna dua yang saya sebutkan tadi, juga diantara maknanya atrak, dan justru konteks ayat menunjukkan demikian. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi, ketika seorang hamba berjalan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlari kepadanya. Ya, kemudian kita katakan berlari di sini maksudnya adalah ya memberikan pembelaan, menolong, menguatkan dia. Loh, katanya nggak boleh takwil. Ini sekarang kok ente takwil, kenapa nggak ente bilang lari saja? Kalian ini memang kontradiksi, satu nggak boleh takwil ayat, di sini ditakwil. Mas, ini bukan takwil, ini zahir daripada hadis itu sendiri. Ketika Anda berjalan kepada Allah, apakah Anda berjalan dari sini, Anda pergi jalan menuju kepada Allah? Atau Anda tetap di rumah Anda dalam kondisi Anda beribadah kepada Allah, dalam kondisi Anda mendekatkan diri kepada Allah? Mana di antara mananya? Ketika Anda berjalan kepada Allah, maksudnya berjalan, nggak tahu pokoknya berjalan menuju ke Allah, nggak kan? Tapi maksudnya kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita nuntut ilmu, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah dan seterusnya. Begitu juga Allah akan lari kepadamu, maksudnya Allah akan membelamu, Allah akan menolongmu. Ini bukan takwil, ini zahir daripada hadis itu sendiri. Bisa difahami? Jadi setiap ahlul batil itu kita jawab secara mujmal, kita jawab secara mufassal. Ketika kita hanya tahu mujmal saja, jangan coba tebak-tebak yang mufassalnya. Ya sudah, ini intinya seperti ini. Bagaimana jawaban secara terperinci? Insya Allah akan saya tanyakan. Ya, jangan coba-coba masuk, bahaya nanti. Ya, nanti jadi bahan tertawaan. Yang kemudian ucapan kita, perbuatan kita, omongan kita dijadikan sebagai contoh. Ini contohnya Wahabi ini. Padahal itu kita sendiri, guru-guru kita nggak ngajarin kayak gitu. Ustadz-ustadz kita nggak pernah mengatakan kayak itu cuma ngomongan kita saja. Cuman mereka itu sengaja mencari mana ini untuk menghantam dakwah Ahlussunnah. Bisa difahami? Jadi jangan sampai perbuatan kita karena ketidakpahaman kita memaksa diri. Ketika kita mampu menjawab secara mujmal, kita jawab secara mujmal. Mufassalnya saya akan mencari jawaban. Jadi fahami? Maka kata Syekh rahimahullah, di sini jawaban itu ada dua. Jawaban secara mujmal dan jawaban secara mufassal. Adapun mujmal dan mufassal, ya insyaallah nanti akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ustadz, apa yang dimaksud dengan seorang melakukan amalan ahli surga dalam pandangan manusia tapi sebenarnya dia adalah ahli neraka? Apakah orang tersebut sudah ditakdirkan ahli neraka? Kalau memang, kenapa sebelum akhir hidupnya orang tersebut melakukan amalan-amalan kebaikan? Mohon penjelasannya. Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan ya'mal amalan bi ahli jannah. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Kemudian tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Taib. Dan juga sebaliknya seperti hadis yang kita maklumi. Nah, para hadirin, di sini ada beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Ketika ada seorang laki-laki yang dia itu berperang, berjihad, ya, dan dia dikenal dengan keberaniannya, berada di shaf yang paling terdepan. Kemudian Nabi berkata, huwa ahlul nar. Dia itu penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat kaget, kok bisa dia sebagai penghuni neraka? Padahal dia orang yang berada di barisan yang paling terdepan.
Kemudian diikuti oleh para sahabat. Ketika laki-laki ini ditebas atau laki-laki ini terkena senjata musuhnya Allah, kemudian dia tidak sabar dan kemudian dia membunuh dirinya. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung dari penutupnya. Maka dari ini menunjukkan kepada kita seseorang jangan merasa bangga, jangan merasa sombong dengan kebaikan yang telah dia lakukan, tetapi dia selalu bermohon kepada Allah agar Allah selalu menjaganya, selalu memberikan taufik kepadanya. Ya, dan bisa saja orang-orang yang hari ini berbuat dosa, orang-orang yang hari ini berbuat maksiat, tetapi hatinya yang paling dalam dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang hina, dia merasa dirinya adalah orang yang kotor, dia merasa dirinya adalah orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Ketika dia menyadari akan kekurangan yang dia miliki, terkadang disitulah Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Kemudian di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penghuni surga dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Bisa difahami ya? Dan itu semua adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan Allah Maha tahu siapa yang berhak masuk ke dalam surga dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak masuk ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin pernah memasukkan orang yang seharusnya masuk dalam surga dia masuk dalam neraka, enggak akan mungkin. Karena Allah wa anna Allah laisa bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya sama sekali. Bisa difahami, tetapi terkadang ada sesuatu yang tertanam dalam kolbunya. Ya, dari sisi dohir dia ngaji, dari sisi dohir dia sholat, dari sisi dohir dia berpuasa, dari sisi dohir nampak kebaikannya, tetapi dalam hatinya terkadang ada hasad, dalam hatinya terkadang ada dengki, dalam hatinya terkadang ada ria, dalam hatinya terkadang ada kebencian kepada saudaranya, yang itu tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah. Kemudian justru di akhir hayatnya kemaksiatan yang dilakukan di dalam hatinya itu semakin membakar dan kemudian nampak apa yang dia sembunyikan selama ini. Ya, dan ini mengajarkan kepada kita seorang muslim harus selalu dia menjaga dirinya zahiran wa batinan, menjadi hamba Allah. Dia dalam keadaan bersendirian hamba Allah, dalam keadaan ramai-ramai juga hamba Allah, karena kita tidak tahu bisa saja Allah akan menampakkan apa yang kita tutup selama ini. Sedih paham ya? Itu adalah dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, sebelum Allah datangkan dia, Allah telah tahu ujungnya dia akan di sini. Faham? Jadi itu pandangan manusia. Taib, apa pengertian dari syubhat? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu sudah kita sampaikan di awal kajian kita. Syubhat itu sebagaimana kata Rasulullah, inna halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainama umurun mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara yang tersamarkan yang kebanyakan manusia tidak tahu ya akan kebatilannya ucapan tersebut. Saya sebutkan contoh. Ketika ada orang mengatakan Al-Quran itu merupakan wahyu yang harus kita muliakan, jelas ya, ini adalah ucapan yang hak. Ketika ada orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kitab usang, ya, Al-Quran itu cuman buatan Muhammad, jangan baca Quran, kalian akan sesat. Ini syubhat atau bukan? Syubhat atau bukan? Perhatikan, innal halala bainun wa innal harama bainun. Ini syubhat atau enggak? Syubhat, parah kalau ini syubhat. Ini bukan syubhat, ini jelas batil. Syubhat ini batil kan? Orang nggak ngaji tahu ente ngomong ucapan kufur ini, itulah namanya kebatilan yang jelas kebatilannya. Tetapi dia katakan Al-Quran itu adalah kitab yang sakral, Al-Quran itulah kitab suci, Al-Quran itu mukjizat yang paling terbesar. Maka kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam mau ngambil dalil dari Al-Quran. Kita butuh ilmu 13 ilmu. Ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, baru bisa kita mengambil dalil Al-Quran. Kalau nggak ada ilmu 13 itu jangan coba-coba pegang Quran. Yang ilmu yang mereka sebutkan 13 itu sebenarnya tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, itu cuma sekedar kamuflase untuk menutup ya ucapan kebatilan mereka yang intinya mereka apa? Jangan pegang Quran. Ya, peganglah mimpi-mimpi ya kiai-kiai kita. Ya, pegang ya wali-wali majdubnya kita. Kenapa? Karena kalau manusia faham akan Al-Quran, ketika manusia faham akan sunnah, akan tahu apa yang dia serukan adalah apa?
kebatilan. Bisa difahami para hadirin, sehingga perkara yang tiga yang saya sebutkan tadi menjadi apa? Menjadi tersamar, maka itu namanya apa? Syubhat. Saya contohkan yang lain. Rasulullah SAW adalah nabinya Allah, rasulnya Allah. Beliau adalah manusia yang mulia. Ini kebenaran atau tidak? Kebenaran. Ketika dia mengatakan Muhammad itu gagal dalam mengajarkan sahabatnya, Muhammad tidak bisa mengurusi umatnya, sehingga umatnya semua murtad dari agama. Ini syubhat atau enggak? Batil, ini jelas batilnya. Kenapa saya katakan jelas batilnya? Orang paling awam pun tahu ini ucapan kufur, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang begitu banyak berkorban kepada umat ini dan mengajarkan sahabat Rasulullah, mengajarkan sahabatnya siang dan malam, tetapi begitu tega mereka mengkhianati Rasulullah. Begitu tega mereka melakukan perbuatan setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya digambarkan mereka sedang membela siapa? Rasulullah. Tapi sebenarnya tujuannya untuk kita tidak mengambil ucapan-ucapan Nabi dari sahabat-sahabatnya, yang sebenarnya tujuan mereka Muhammad ini gagal dalam mendidik sahabatnya. Cuman yang ditembak siapa? Sahabat Rasulullah. Jadinya apa nih? Syubhat. Ya kalau mereka mengatakan Muhammad itu orang yang gak baik, buktinya istrinya pelacur. Faham? Tapi bukan dari situ mereka tembaknya. Rasulullah orang yang mulia, tapi istrinya ini adalah orang yang gak benar. Padahal sebenarnya dia sedang mencela Rasulullah, tetapi yang bahan tembakannya siapa? Aisyah. Antum mau gak dikatakan istri antum sebagai pelacur? Hah? Apa yang antum akan lakukan ketika istri antum seorang wanita soleha dianggap pelacur? Ini kira-kira mereka sedang mencela istri antum atau sedang mencela antum? Antum punya istri 3 orang, yang paling antum cintai istri pelacur. Ente sehat enggak, Mas? Kan sebenarnya dia sedang mencela kita, bukan mencela istri kita. Kok bisa ente yang paling ente suka perempuan pelacur? Ya, itu sebenarnya mereka sedang mencela Rasulullah, tapi yang mereka jadi bahan tembak apa? Aisyah. Itu namanya apa? Syubhat. Ketika sudah tersamarkan. Bisa difahami ya? Baik, adapun soal yang ketiga, ini insya Allah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang, dan saya akan membawa ucapan para ulama karena ada hal yang besar, ya hal-hal yang rumit. Terkadang ayo ikhwah, kita sebagai seorang penuntut ilmu itu dalam istilah ilmu hadis itu la yatahammal tafarrud, tidak bisa bersendirian seseorang ketika dalam membahas sebuah permasalahan. Faham? Misalnya ada seorang alim hadis, dia ini thiqah walahu akhta. Dia thiqah tapi dia punya banyak kesalahan dalam riwayat hadisnya. Ketika dia meriwayatkan hadis bersendirian, tidak ada satupun ulama yang meriwayatkan hadis kecuali dia. Ini hadisnya itu bisa tidak diterima. Kok bersendirian dia ini? Faham? Tetapi ketika sekaliber Imam Ahmad, sekaliber Imam Malik, sekaliber Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, walaupun tidak ada satupun orang yang meriwayatkan hadis kecuali dia, maka apa? Akan diterima oleh para ulama karena kekokohan ilmunya. Faham? Jadi ada masalah-masalah besar, masalah-masalah besar. Ketika masalah besar itu yang berbicara Syekh Shalih Fauzan, yang berbicara itu Syekh Ibnu Utsaimin, yang berbicara Syekh bin Baz. Kemudian saya juga berbicara dengan pembicaraan yang sama yang mereka berbicara, kira-kira efeknya sama atau tidak? Beda. Ente siapa? Tapi kalau Syekh Shalih Fauzan yang berbicara, nggak berani orang mengatakan siapa nih Fauzan ini, nggak berani. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu harus pintar-pintar memposisikan diri kita, walaupun terkadang apa yang kita sampaikan benar, tetapi ketika kita bersendirian dalam masalah-masalah besar yang kita tidak menukilkan ulama, ini akan menjadi bumerang di tengah-tengah dakwah. Ini fikih yang harus kita ketahui teman-teman semuanya. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Ini masih ada waktu 20 menit lagi. Cukup? Kalau cukup ya sudah. Saya tutup kajian kita di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Ditandain halamannya ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan. Dan nggak terlalu berat kan kajiannya? Murojaah baca-baca lagi ya. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang saya tanya ya, apa yang kita bahas di malam hari ini. Saya tutup.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.